Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama History on the Streets, kita akan membahas mengenai cara berpikir dalam sejarah. Jelajah sejarah bangsamu, ukir prestasi di masa depan. Apa itu sejarah? Sejarah adalah sebuah peristiwa masa lampau, dapat diketahui dengan meneliti peninggalan-peninggalan yang ditinggalkan. Peninggalan tersebut dapat berupa apa saja? Peninggalan-peninggalan tersebut dapat berupa tulisan, benda seperti prasasti, kitab, dan peralatan hidup, kisah cerita yang mengungkap kehidupan masa lampau umat manusia yang sangat penting dan mempengaruhi kehidupan. Unsur-unsur dalam mempelajari sejarah: manusia, tempat, dan waktu. Manusia adalah pelaku atau tokoh utama dari sebuah kejadian masa lampau atau sejarah. Tempat adalah ruang terjadinya sebuah peristiwa penting yang dilakukan oleh manusia. Waktu adalah seluruh rangkaian ketika proses kegiatan manusia berlangsung. Apa itu cara berpikir dalam sejarah? Maksudnya adalah cara berpikir khas dalam disiplin ilmu sejarah. Berpikir sejarah, maka berpikir dalam alur disiplin sejarah secara ilmiah dengan mempertimbangkan serangkaian konsep-konsep kunci. Sejarah adalah ilmu tentang waktu, konsep kronologis, konsep diakronik, dan konsep sinkron. Konsep berpikir kronologis. Kronologis berasal dari bahasa Yunani. Kronos, waktu, logos, ilmu. Secara harfiah, kronologis berarti ilmu tentang waktu. Peristiwa sejarah akan selalu berlangsung sesuai dengan urutan waktu, sehingga peristiwa-peristiwa sejarah tidak terjadi secara melompat-lompat urutan waktunya atau ankronis. Manfaat berpikir kronologis: membantu menghindari kerancuan dalam pembahasan waktu sejarah, merekonstruksi peristiwa sejarah di masa lampau berdasarkan urutan waktu dengan tepat, menghubungkan dan membandingkan kejadian sejarah di tempat lain dalam waktu yang sama. Konsep berpikir diakronik. Diakronik berasal dari bahasa Yunani. Dia melintasi, melewati, kronos, waktu, suatu peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya dan tidak berdiri sendiri atau timbul secara tiba-tiba. Dalam hal ini, sejarah meneliti gejala-gejala memanjang dalam waktu, tetapi dalam ruang yang terbatas. Penerapan berpikir diakronik merupakan cara berpikir khas sejarah dengan memanjang dalam waktu dan mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Melihat bahwa peristiwa dalam sejarah mengalami perkembangan dan bergerak sepanjang masa. Melalui proses inilah, manusia dapat melakukan perbandingan dan melihat perkembangan sejarah kehidupan masyarakat dari zaman ke zaman berikutnya. Ciri-ciri berpikir diakronik. 1. Mengklasifikasikan dengan berlalunya masa. 2. Menitik beratkan pengkajian peristiwa pada sejarahnya. 3. Kooperatif bersifat vertikal. 4. Terdapat konsep perbandingan. 5. Cakupan kajian lebih luas. 6. Memanjang dalam waktu dan mementingkan proses terjadinya peristiwa. Ketika kita dapat berpikir dalam aspek diakronik, kita akan mampu berpikir secara runtut, teratur, dan berkesinambungan. Karena diakronik menekankan pada urutan waktu kejadian. Dengan begitu, cara berpikir diakronik kita dapat mengidentifikasikan suatu masalah dengan tepat. Kita dapat terhindar dari pemahaman ankronik. Apa itu anakronik? Anakronik artinya menempatkan tokoh, objek, peristiwa, atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan urutan waktunya. Selain kronologi, di dalam diakronik kita juga harus memahami istilah periodisasi. Periodisasi dapat digunakan untuk mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa masa lampau secara menyeluruh. Dalam periodisasi, kita dapat membagi peristiwa ke dalam berbagai macam jenis atau kelompok. Mulai dari sistem politik, ekonomi, kepercayaan, agama, sosial, dan budaya. Periodisasi juga dapat disebut sebagai pembabakan. Konsep berpikir sinkronik. Sinkronik berasal dari bahasa Yunani. Shin dengan kronos, waktu. Sinkronik berarti segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi di suatu masa atau ruang, tetapi terbatas dalam waktu. Menurut Galtung, sejarah secara sinkronik artinya mempelajari peristiwa sejarah dengan berbagai aspeknya pada waktu atau kurun waktu yang tertentu atau terbatas. Atau dapat diartikan meneliti gejala-gejala yang luas dalam ruang namun terbatas dalam waktu.
Ciri-ciri berpikir sinkronik. 1. Mengkaji pada masa tertentu. 2. Menitik beratkan pengkajian pada strukturnya. 3. Bersifat horizontal. 4. Tidak ada konsep perbandingan. 5. Cakupan kajian lebih sempit. 6. Memiliki sistematis yang tinggi. 7. Bersifat lebih serius dan sulit. Cara berpikir sinkronik adalah cara berpikir yang mengutamakan penggambaran ruang yang meluas, namun tidak terlalu memikirkan dimensi waktunya. Melalui pendekatan sinkronis, kita bisa menganalisis suatu peristiwa sejarah tertentu pada waktu tertentu. Kronologis. Konsep berpikir kronologis. Secara sempit, kronologi bisa diartikan sebagai urutan waktu kejadian. Untuk itu, konsep berpikir kronologis menuntut kita untuk bisa berpikir secara runtut, teratur, sesuai dengan urutan waktu, dan tidak melompat-lompat atau berbalik anakronis. Dengan konsep berpikir kronologis, sejarah bisa memberikan gambaran utuh suatu peristiwa sesuai dengan urutan waktu kejadian. Dengan kata lain, kronologi bisa membantu merekonstruksi kembali suatu peristiwa bersejarah sesuai dengan urutan waktunya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, konsep berpikir kronologi ini sangat dibutuhkan untuk memecahkan masalah. Jika kita tidak berpikir secara runtut dan berkesinambungan, tentu saja kita tidak bisa memecahkan masalah atau menemukan solusi yang tepat. Diakronis. Konsep berpikir diakronis secara etimologi, diakronis berasal dari bahasa Yunani, yakni dia dan kronos. Dia punya arti melewati atau melintas, sedangkan kronos artinya perjalanan waktu. Dengan begitu, kita bisa mendefinisikan diakronis sebagai peristiwa yang dalam prosesnya melewati perjalanan waktu, karena subjek dalam sejarah berhubungan dengan segala sesuatu dalam sudut pandangan waktu. Dalam konsep berpikir sejarah, diakronis punya makna terhadap sesuatu peristiwa dengan cara penelusuran di masa lalu. Sebuah peristiwa sejarah tidak berdiri sendiri, tetapi pasti dibarengi dengan peristiwa sebelumnya, atau yang kita kenal dengan sifat kausalitas, sebab akibat. Jadi, pola berpikir diakronis sangat mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Melalui pendekatan diakronis, sejarawan bertujuan menganalisis dampak perubahan variabel pada sesuatu hingga memungkinkan penyebab sebuah peristiwa yang lahir dari peristiwa sebelumnya ditafsirkan. Misalnya, dalam menjelaskan peristiwa menjelang Sumpah Pemuda, Oktober 1928, harus dijelaskan pula peristiwa-peristiwa yang menjadi latar belakangnya. Sinkronis. Konsep berpikir sinkronis. Konsep berpikir ini memahami sebuah peristiwa dengan mengabaikan aspek perkembangannya dan lebih memperluas ruang dalam peristiwa tersebut. Cara berpikir sinkronis sangat mempengaruhi kelahiran sejarah baru yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu-ilmu sosial. Pengaruh ini bisa digolongkan dalam 3 jenis, yakni konsep, teori, dan permasalahan. Contoh konsep berpikir sinkronis ialah pada Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 yang dijelaskan dengan menggunakan aspek sosial, ekonomi, dan politik. Jadi, dalam mempelajari sejarah, konsep berpikir sinkronis lebih meneliti kepada gejala-gejala yang meluas pada ruang, tapi dalam waktu yang terbatas. Terima kasih telah menyaksikan Cara Berpikir dalam Sejarah. Jelajahi sejarah bangsamu, ukir prestasi di masa depan.